Penelitian dari Ipsos Prediction di tahun 2026 menunjukkan fenomena yang sangat menarik tentang harapan manusia menghadapi tahun baru. Tahun baru di era tradisional adalah momen suci, waktu untuk refleksi mendalam. Ketika kita berbicara tentang kehilangan makna, kita sedang membahas sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar perubahan cara merayakan. Oke, setiap Desember, dunia seolah mengalami amnesia massal. Jutaan orang menghitung mundur, berteriak kegirangan, lalu mengunggahnya ke media sosial bukan untuk mengenang, tapi untuk dipamerkan. Tahun baru dirayakan dengan pesta mahal, kembang api yang membakar uang, dan kamera yang lebih sibuk merekam wajah sendiri daripada makna di balik momen itu. Tapi mari jujur, apa sebenarnya yang kita rayakan? Apakah harapan akan hidup yang lebih baik atau sekedar kepuasan sesaat demi validasi digital? Momen yang dulu sakral, waktu untuk merenung, memperbaiki diri, dan mempererat keluarga, kini berubah menjadi ritual konsumtif. Resolusi dibuat bukan untuk dijalani, tapi untuk dilupakan. Transformasi diganti dengan ilusi perubahan. Untuk berganti, manusia tetap sama, bahkan mungkin lebih kosong. Tahun baru kini tak lebih dari konten. Siapa yang paling meriah, paling mewah, paling bahagia? Makna dikalahkan algoritma, tradisi dikalahkan oleh tren, refleksi dikalahkan oleh like. Muncullah pertanyaan, apakah kita benar-benar menyambut tahun baru atau hanya ikut-ikutan takut dianggap tertinggal? Di tengah euforia palsu dan kebisingan perayaan, muncul yang hilang bukan makna tahun baru, melainkan keberanian kita untuk berhenti, diam, dan jujur pada diri sendiri. Lalu, masihkah tahun baru layak dirayakan? Atau justru kita yang perlu dipertanyakan? Halo guys, kembali bersama gua, Bang Bakron. Penelitian dari Ipsos Prediction di tahun 2026 menunjukkan fenomena yang sangat menarik tentang harapan manusia menghadapi tahun baru. Mayoritas masyarakat global, 71% dari 30 negara menghadapi tahun 2026 dengan optimisme pribadi yang kuat. Terutama di Indonesia sekitar 84% dengan rencana fokus pada peningkatan diri seperti menghabiskan waktu bersama keluarga 82%, berolahraga 75%, dan menonton Piala Dunia FIFA 2026 59%. Namun, optimisme diimbangi dengan kekhawatiran serius terhadap tantangan makro. Di antaranya, 48% memprediksi resesi ekonomi, 67% khawatir dampak AI terhadap lapangan pekerjaan, 59% mengantisipasi ketidakstabilan sosial, 78% memperkirakan peningkatan suhu global, dan hanya 29% percaya perang Ukraina akan berakhir di tahun depan. Dengan demikian, survei Ipsos Global Prediction di tahun 2026 mengungkapkan paradoks di mana individu tetap optimis secara personal sambil menanggung kekhawatiran mendalam tentang krisis ekonomi, teknologi, sosial, lingkungan, dan geopolitik yang lebih luas. Kesenjangan antara optimisme pribadi dan kekhawatiran global ini mencerminkan
dinamika psikologis modern di mana individu fokus mengontrol apa yang dapat mereka ubah kesehatan, hubungan, dan mengembangkan diri sambil merasa khawatir terhadap faktor-faktor makroekonomi dan sosial yang berada di luar kendali pribadi. Sentimen ini terutama relevan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menunjukkan tingkat optimisme tertinggi, kemungkinan didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun menghadapi volatilitas ekonomi global, pola ini menunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi strategi adaptif, menetapkan tujuan pribadi yang konkret dan terukur sebagai respon terhadap ketidakstabilan lingkungan yang lebih besar. Implikasi ini, temuan survei ini signifikan bagi pembuat kebijakan, organisasi, dan institusi sosial yang perlu memahami bahwa tingginya optimisme pribadi tidak berarti kepercayaan penuh terhadap sistem ekonomi dan sosial yang ada. Diperlukan upaya strategis untuk mengatasi kekhawatiran spesifik, terutama terkait penciptaan lapangan kerja di era AI, stabilisasi ekonomi, mitigasi perubahan iklim, dan penyelesaian konflik geopolitik agar optimisme individu dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan kolektif terhadap masa depan yang berkelanjutan. Tanpa intervensi proaktif, kesenjangan antara harapan pribadi dan realitas global ini berpotensi menggerakkan ketidakpuasan sosial dan polarisasi yang lebih dalam, terutama jika janji-janji perbaikan tak terwujud dalam 2 tahun mendatang. Tahun baru di era tradisional adalah momen suci, waktu untuk refleksi mendalam, untuk berkumpul dengan keluarga dalam kehangatan yang otentik, untuk menghormati warisan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Namun, di era modern ini, ada sesuatu yang telah berubah secara fundamental. Perubahan ini bukan hanya tentang cara kita merayakan, tetapi tentang emosi, nilai-nilai yang mendasari perayaan itu sendiri. Bagaimana tradisi yang semula memiliki nilai simbolis kini direduksi menjadi modal ekonomi yang dapat dimonetisasi. Apa yang seharusnya menjadi refleksi keagamaan dan penghormatan terhadap tradisi kini telah diidentikan dengan kesenangan konsumtif, pergerakan ekonomi, dan gaya hidup materialis. Malam tahun baru yang dulu dirayakan dengan ketenangan, doa, dan kebersamaan keluarga kini berubah menjadi ajang pesta berbelanja dan unjuk diri di media sosial. Generasi muda menghadapi tantangan unik dalam mempertahankan tradisi di tengah pengaruh modernitas. Seperti yang diungkapkan dalam studi akademis tentang menjaga tradisi di tengah modernitas, globalisasi menyebabkan budaya asing mengambil alih nilai-nilai tradisional, membuat identitas budaya lokal semakin tersingkir. Perayaan tahun baru kini lebih sering dimanfaatkan sebagai liburan belaka. Orang berbondong-bondong ke destinasi wisata atau menghabiskan waktu di rumah tanpa ada aktivitas yang mencerminkan makna aslinya. Alhasil, nilai filosofi dan spiritual yang terkandung dalam perayaan ini terdegradasi oleh kebiasaan konsumtif dan pola hidup modern yang serba cepat dan praktis. Ketika kita berbicara tentang kehilangan makna, kita sedang membahas sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar perubahan cara merayakan. Ini adalah pertanyaan eksistensial. Jika kita menghilangkan esensi spiritual dan budaya dari perayaan terpenting dalam kalender, apa yang tersisa? Apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya?
Menurut Pierre Bourdieu, seorang sosiolog terkenal, menerangkan bahwa dalam masyarakat modern, tradisi atau ritual yang semula memiliki nilai simbolis yang tinggi, kini direduksi menjadi aset ekonomi yang dapat dimonetisasi. Tahun baru tidak lagi dilihat sebagai warisan nilai yang perlu dikontekstualisasi dan dijaga, melainkan sebagai peluang bisnis untuk menarik wisatawan atau meningkatkan penjualan. Fenomena ini menciptakan kehampaan spiritual yang dalam. Kita merayakan, tetapi kehilangan makna dari perayaan itu sendiri. Namun, ada harapan. Solusi bukan terletak pada penolakan total terhadap modernitas, melainkan pada integritas yang bijaksana antara tradisi dan elemen modern. Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang makna dan nilai tradisi, sehingga mereka dapat merasakan tanggung jawab untuk melanjutkan dan mengadaptasi perayaan ini tanpa mengorbankan esensinya. Strategi yang efektif melibatkan pendidikan budaya, dialog intergenerasi yang autentik, dan menciptakan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas mereka sambil tetap menghormati warisan leluhur. Tahun baru di era modern tidak harus menjadi pilihan antara harapan atau tradisi, antara modernitas atau spiritualitas. Kita dapat merayakan tahun baru dengan optimisme dan harapan baru, sambil menjaga kedalaman makna, mempertahankan hubungan keluarga yang autentik, dan menghormati nilai-nilai budaya yang telah membentuk identitas kita. Ini adalah tantangan bagi setiap individu untuk sadar dan bertindak untuk menjadi gatekeeper dan tradisi dan makna, bahkan di tengah kegemparan era digital. Kita telah menjelajahi perjalanan yang kompleks dari harapan yang membara, yang memenuhi hati setiap manusia menjelang tahun baru, hingga tradisi perlahan luntur ditelan oleh arus modernisasi, dan akhirnya pada pertanyaan besar tentang makna yang hilang di balik semua gemerlapnya perayaan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah tahun baru bukan sekedar pergantian kalender. Ini adalah momentum berharga untuk refleksi diri, untuk riset spiritual, dan untuk memperkuat ikatan dengan yang kita cintai. Namun momentum ini hanya bermakna jika kita secara sadar memilih untuk mempertahankan nilai-nilai yang sejati di baliknya. Sebagai individu, kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kita dapat merayakan tahun baru dengan cara yang lebih bermakna, dengan berbicara kepada keluarga tentang tradisi mereka, dengan menciptakan ritual yang autentik, dengan mengurangi fokus pada konsumsi dan lebih banyak pada koneksi. Kita dapat menjadi bridge antara modernitas dan tradisi, membuktikan bahwa keduanya tidak harus bertentangan. Tahun baru sudah dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda pilih untuk rayakan tahun ini? Apakah sekedar ledakan kembang api dan penuh penghargaan di media sosial, atau sebuah perayaan yang benar-benar bermakna yang akan Anda kenang selamanya? Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Sebagai kalian merayakan tahun baru, apa makna yang paling penting bagi Anda? Mari kita mulai percakapan yang lebih dalam tentang cara kita merayakan momen-momen berharga dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu semangat untuk update video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.